Oh, Jaksel tuh pasti tatoan tindikan ya? Rata-rata iya. Itu belum Sleeve Jaksel. apa, Kak? Bukan penting di sleeve-nya, tapi kayak tatoan, tapi kayak dia nggak ngerti meaning-nya. Nah itu Jaksel. Itu Jaksel. Iya. Kok ketawa-ketawa tuh, wah gila nih orang gila banget. Jadi lu tembus tuh ke generasi gue bisa ngerasain. Itu yang bahasa Jaksel berarti kontennya Jaksel, ya? Oke. Jaksel. Itu awalnya lu mulai itu tuh tahun berapa berarti? Dan kenapa harus Jaksel? ABG Jaksel itu berarti yang lo maksudkan adalah Gen Z Jaksel dong? Gen Z Jaksel. Karena Gen kalau Z. milenial Jaksel biasanya udah pindah Bintaro gitu kalau sekarang kan. Akhirnya punya rumah. Akhirnya punya rumah. Di TikTok tujuannya, goals pertama emang FYP. Menarik ya cara melihat hidup lewat lensa TikTok ini ya. Ngomong-ngomong nih, minuman matcha Jaksel nih? Matcha Jaksel. Apalagi nih matcha no sugar, jadi kayak low kalori. Iya. Hai, kita berjumpa lagi dalam Sofina Talks You Are Love. Dan hari ini saya punya tamu yang lucu banget. Kalian mengenal dia sebagai, dia sebel pasti sih kalau gue ngomong ini, si Mr. Jaksel ini ya. Tapi gak apa-apa lah. Nozanda Arsena. Wah, Bener nama ya? lengkap ya, nama sesuai KTP tuh. Iya. Rangkuti. Itu orang Batak kan? Mandailing. Kalau mama? Padang. Jadi, tapi kau nggak bisa bahasa Batak Mandailing? Sedikit aja. Makanya kan kayak gue dari lahir udah di Cibubur gitu. Jadi kayak lebih bisa bahasa Jaktim lah dibanding bahasa Padang gitu. Yang Jaktim ada lagi bahasa? Jaktim ada lagi bahasanya. Beda. Kayak misalnya? Bejir tuh bahasa Jaktim. Bejir tuh Jaktim? Bejir masih diperdebatkan tapi kayaknya originalnya dari Jaktim gitu. Originalnya dari Jaktim. Itu menurut lo kenapa tuh, Za? Karena orang salah ketik jadi bejir? Benar. Iya. Iya kan N sama B kan itu kan sampingan di keyboard kan. Nah, jadi bejir tuh awal dari typo, tapi memang yang paling banyak typo memang anak Jaktim. Karena kan mereka ngetik dari RX King susah gitu. Jadi kayak wajar kalau mereka typo gitu. Iya, kesian juga ya berarti hidupnya tuh keras ya. Iya, kalau anak Jaksel kan ngetiknya AC pasti beda lah ya. Lebih stabil gitu hidupnya. Ngetiknya lebih stabil. Oke. Oza Rangkuti. Awalnya gue ya gini ya, lo harus maklumi ya, gue ini adalah generasi mama-mama ya. Kalau gue bilang. Jadi penonton gue juga mama-mama. Jadi mungkin ada beberapa hal yang lo udah terangin di podcast orang, mungkin di sini lo harus jelasin lagi, nggak apa-apa lah ya. Iya, nggak apa-apa lah. Supaya mama-mama ini bisa mendengar gitu kan. Iya, supaya mereka juga ngerti apa sih yang terjadi di dunia sana. Bagus tuh. Siapa sih ini yang suka bercandaan Jaksel ini gitu kan. Lu kan sebenarnya yang mulai itu semua. Jaksel ya, iya. Kalau misalkan Jaksel apa Jaksel ngomongnya? Jaksel sebenarnya. Jangan salah, Jaksel. Supaya kita kelihatan kalau kita ngeblend, Jaksel. Jaksel. Tapi kan kayak sebenarnya Jaksel ini kan juga estafet gitu yang harus kita turunkan ke. Gue juga nggak mungkin selamanya memegang kayak orang bilang gue Prince of Jaksel, tapi itu udah harus gue ikhlaskan sekarang gitu. Jadi kayak gue udah berpikir nih kayaknya mungkin rezim gue di Jaksel nih udah saatnya untuk lengser. Sekarang giliran Satria Mahathir. Sekarang dia yang lebih, ketika orang bilang Jaksel, Satria baru gue iya. Karena kan dia ada proklaim di podcast kayak saya ini Jaksel gitu. Oh, dia ngomong gitu. Dan dia memang lebih Jaksel, kayak dia tatoan, dia tindikan gitu ya kan. Oh, Jaksel tuh pasti tatoan tindikan ya? Rata-rata iya. Tapi jangan kalau misalnya tatoan doang, itu belum sleeve Jaksel. Apa enggak? Bukan penting di sleeve-nya, tapi kayak tatoan, tapi kayak dia nggak ngerti meaning-nya. Nah itu Jaksel. Iya. Jadi kayak lo kenapa tato dadu? Ya gue suka aja sih gambarnya. Nah itu Jaksel. Itu Jaksel. Kalau kayak karena hidup tuh seperti dadu bla bla, itu nggak Jaksel. Itu nggak Jaksel. Oh, beda. Lo harus nggak ngerti filosofi tato lo sendiri. Oh, baru lo Jaksel. Sorry kalau lo ngerti lo nggak Jaksel. Iya, karena kan tato legendnya Satria tuh dia ada lambang Polri di sini kan. Dia ada lambang Polri. Terus kayak ditanya kan sama orang kayak, bro, emang lu polisi? Bukan, tapi temen gue banyak yang polisi, sehingga dia tato Polri di sini gitu. Gue kayak temen gue banyak yang sosial media spesialis, gue nggak tato TikTok di sini sih, maksudnya gitu kan. Segitu level Jakselnya sih Satria Mahathir. Makanya sekarang kayak, ya dialah yang memegang. Oh, dia usianya di bawah lo ya? Dia Gen Z juga. Oke, lu smack in the middle of Gen Z ya? Lu tuh bener-bener full blown Gen Z kayaknya ya? Gua milenial sebetulnya. Oh,
sorry, lu milenial. Gue milenial. Ya, karena usia sekarang 33-34 ya. Iya. Oke, benar-benar milenial. Seusia adik saya namanya Troy, benar-benar. Oke. Nah, lu ketika awal-awal muncul itu, gue kan dengernya, gue awalnya nggak tahu kalau lu stand up. Again, gue mama-mama. Oke, iya. Taunya, lihat nih orang lucu di TikTok ngomongnya jaksel-jaksel. Kok ketawa-ketawa tuh, wah gila nih orang, gila banget. Jadi lu tembus tuh ke generasi gue bisa ngerasain. Itu yang bahasa jaksel berarti kontennya jaksel. Itu awalnya lu mulai itu tuh tahun berapa berarti? Dan kenapa harus jaksel? Nah, jaksel tuh kayak kayaknya sekitar tahun 2020 apa 21 gitu. Nah, jadi awalnya sebenarnya itu bukan tentang jaksel gitu. Kayak awalnya tentang mental health dulu tuh. Oh iya bener. Iya, awal tentang mental awal tentang mental health dulu kan. Iya. Nah, sampai suatu hari ada kayak konten mental health yang gue bikin, terus itu dihujat di TikTok gitu. Nah, hujatannya itu penuh dengan istilah-istilah jaksel gitu. Apa tuh? Kayak misalnya kayak, ini podcast ini toxic nih gitu kayak, bang, lu gaslighting lah gitu-gitu. Itu sebelum ada konten bahasa jaksel, barulah karena hujatan-hujatan itu kayak gue rangkum, terus gue bikin konten belajar bahasa ABG Jaksel. Nah, itu yang awalnya mengawali seluruh cerita jaksel ini. Futsal, jangan futsal lah, anak jaksel nggak demen futsal. Kita lebih suka foot massage gitu. Main bola juga janganlah, kita tuh ke stadion mah buat nonton konser, bukan buat olahraga. Lagian kalau bisa jangan olahraga yang tendang lah gitu. Takutnya kita malah keinget momen ditendang dari grup WhatsApp circle kita. Basket, gue kalau basket demen pakai jersey-nya doang buat gaya-gayaan, buat main beneran mah mager sebenarnya. Baseball, baseball lagi gimana anak jaksel mau home run, orang kita jebrokan home semua. Bulu tangkis, bulu tangkis juga janganlah, yang biasa ditangkis di jaksel tuh cuma nasihat orang tua biasanya. Senam juga enggak sih, gue kalau mau gerak-gerak di suatu tempat mah mendingan gue joget di DWP. Berenang, berenang juga males gue, anak jaksel cuma pengen berenang di lautan fakta. Voli pantai, di pantai ngapain cari voli, di pantai cari villa lah. Ya catur, catur lagi, enggak. Catur itu, kotak-kotak hitam putih cuma boleh di sepatu kalau di kita. Tenis, tenis juga males gue, berat raketnya. Cuman kalau nonton tenisnya Vindes, gue mau. Nggak gini deh, gue tuh sebenarnya mau banget olahraga gitu. Olahraga yang jaksel banget dong, gini aja. Gimana kalau kita nge-gym, tapi kasih gue waktu buat foto di kaca gym sama bikin bumerang pas ngangkat barbel. Gitu. Atau nggak gimana kalau kita yoga, tapi pastiin jangan cuma yoga doang, ada sesi ngomongin mental health juga gitu. Atau kita sepedaan, tapi siapin fotografer SLR buat gue post di feed gitu. Nggak, atau gini deh, kita olahraga yang jaksel banget aja dan bakar kalorinya cepet gitu. Gimana kalau kita berdua double date nemenin cewek kita shopping? ABG Jaksel itu berarti yang lo maksudkan adalah Gen Z Jaksel dong? Adalah Gen Z Jaksel. Kan? Bukan milenial, bukan Gen X dong yang akan ngomong toxic nih, abusive. Bukan. Enggak kan? Gen Z Jaksel. Karena kalau milenial Jaksel biasanya udah pindah Bintaro gitu kalau sekarang kan. Akhirnya punya rumah. Kayak BSD atau kayak Tangerang gitu-gitu. Ya, jadi gue betul emang spesifik Gen Z. Iya, mungkin mungkin ntar lagi lu juga akan bergeser dan harus mengerti Tangsel akronim Tangsel seperti apa. Tapi kan kalau bikin konten Tangsel mungkin bisa juga nanti kan. Iya, lu akan pelajari ya. Mungkin. Oke, for now kita berada di Jaksel. Berarti dari situ lalu rangkum, lalu terjadilah bahasa ABG Jaksel. Iya. Bisa dikatakan kalau di generasi gue, lo adalah Debbie Sahertian di masa lo dengan bahasa apa sih bahasa gaul dia bilangnya. Sempet kayak pengen bikin kamus bahasa Jaksel dulu, sempat udah kepikiran kan. Sampai suatu hari ada orang bikin meme gitu. Jadi dia tuh bikin foto kamus bahasa Jaksel by Oza Rangkuti. Seakan-akan buku itu beneran ada gitu. Padahal baru kepikiran doang. Nah itu dipost di Twitter dan itu dihujat kayak norak lo bikin kamus kayak. Jadi kayak gue dihujat untuk hal yang gue juga nggak bikin sebenarnya ini. Kayak gue nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba gue dihujat di Twitter. Jadi kayak kayaknya novel kayaknya enggak, buku kayaknya kamus enggak deh gitu. Iya, oke. Jadi lebih ke stand up. Lebih ke stand up. Waktu itu lu awal stand up berarti di mana? Awal stand up di Stand Up Indo Jakarta Pusat, ada dulu di daerah Setiabudi open mic-nya. Tahun 2019. Berarti itu duluan sebelum si Jaksel ngetop di TikTok? Iya, stand up dulu terus baru si mental health, baru si mental Jaksel. Health ya baru si Jaksel. Berarti lu udah stand up selama kurang lebih setahun? Hampir 2 tahun lah baru nemu si belajar bahasa ABG Jaksel itu. Berarti sebelum lu nemu si Jaksel itu, apa yang lu omongin di stage
stand up lo? Kalau di stage sih dari dulu ya mungkin hal-hal pribadi atau opini-opini aja. Tapi kalau di TikTok, di konten kan kita nyoba segala cara gitu ya. Bahkan kadang kan kayak effort orang suka, ya apapun sebenarnya kita coba lah untuk FYP gitu. Kadang-kadang jadi ya agak aneh juga bentuk teman-teman kita karena gara-gara TikTok gitu kan. Sampailah ketemu Jaksel itu ya udah di situ aja. Menarik, tadi lo ngomong untuk bisa FYP. Berarti goalnya emang harus bisa FYP ya kalau kita bikin sesuatu di TikTok. Ini gue sebagai generasi X nanya nih. Karena gue struggle nih di TikTok. Di TikTok tujuannya, goals pertama emang FYP. Karena kayak selucu apapun kalau yang nonton 150 ya ngapain lu perjuangkan gitu kan ibaratnya. Dan ya effort orang adalah untuk FYP kalau di TikTok. Itulah berbedanya dengan Reels atau YouTube mungkin ya. Atau bahkan di generasi gue Facebook. Nah, Facebook iya sih, iya. Tua banget. Cuma buat naikin apa foto bareng teman foto acara keluarga. Kalau TikTok tuh harus sampai FYP, Bu. Ternyata, Bu, salah ya, Bu, kalau cuma buat naikin foto doang. Iya, TikTok buat naikin foto ya TikTok, salah. TikTok ya salah ya. Oke. Jadi awalnya itu lo stand up-nya bahan-bahan biasa, lalu ketika di TikTok lo cari sampai bisa cari FYP. segala macam sampai akhirnya nemu Jaksel itu. Tapi untuk nemu Jaksel itu lo harus pakai acara dihujat. Iya, itu dia. Nggak apa-apa. Mungkin kayaknya dihujat tuh memang salah satu ini ya motivasi yang works gitu ya. Kayak dibanding motivator manapun kayaknya hujatan netizen tuh berfungsi gitu, ya kan? Jadi kayak kadang ada beberapa keputusan hidup gue yang gue ambil dari hujatan netizen gitu ibaratnya, ya kan? Kayak gue dibilang gendut, akhirnya gue beneran daftar gym gitu. Itu semua berkat head comment. Serius lo? Netizen, Ditulis di sosial media lo? Di Twitter segala macam gitu-gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, terus? Nggak ada, orang ini bangun tidur tiba-tiba gue pengen nge-tweet bahwa Oza gendut gitu, dan itu banyak akhirnya kayak Gila, gue daftar gym gitu. Serius nih, lu ngomong serius? Serius. Dan jadi waktu itu ada konten yang dihujat gitu kan. Terus kayak banyak yang ke arah gendut intinya. Akhirnya ya udah gue daftar gym. Dari situ lu menjadi lebih sehat gitu maksudnya? Jadi lebih sehat gitu. Dan kayak gue curhat ke cewek gue kayak, tapi emang kamu gendutan sih. Akhirnya jadi ya cewek gue dan netizen itulah yang kayak memotivasi gue dua itu. Dia perwakilan dari netizen yang diamplifikasi dalam hubungan pacaran kalian kayaknya gitu ya. Lu tuh sebenarnya pemikir nggak sih? Gue sebenarnya pemikir. Gue nggak tahu standar pemikir tuh seberapa ya. Gini nih, lu kalau coba lagi contoh kasus. Contoh, lu lagi duduk-duduk, cuma lagi ngopi-ngopi gini, lagi nunggu temen lo datang. Apa yang ada di pikiran lo biasanya? Oh gini deh, ini yang paling real aja gini. Lu kan kita undang, kita mau nggak datang kan abis show nih di Bali, mau nggak datang ke podcast Sofina Vitas? Iya boleh Mas Pongki mau. Aduh, puji Tuhan, alhamdulillah. Dari hari lu diundang ke hari ini, kan beberapa hari tuh, ada nggak lu mikir? Gue sih mungkin nggak ada karena kan gue fokus di yang show semalam nih, jadi gue udah deg-degan di situ. Gue mikir kayak hari ini untuk ya udah ngobrol-ngobrol santai aja di coffee shop sambil minum-minum matcha kayak gini kan, jadi gue ya cukup relax lah gitu kan. Jadi lo nggak mikir tuh nanti mau ngomong apa, ditanya apa? Gue ngalir aja gitu. Kalau diundang podcast lain lo gitu juga ngalir, nggak ada takut ditanya apa-apa? Podcast lain gue ngalir juga. Iya. Oke, berarti dari situ nggak mikir. Gini, waktu yang orang nanya gendut lo, itu lo ada mikir dulu nggak? Itu gue mikir, tapi sebelum mikir gue nimbang dulu ya kan, kayak untuk ngecek nih. setelah nimbang baru gue kayak, iya deh 89 nih gitu ibaratnya gitu kan. Barulah gue mikir dan akhirnya gue daftar gym. Lu nggak baper ya berarti orangnya? Gue nggak baper, tapi kayak gue mikirnya gini, kayak logika gue kayak, kalau yang bilang lu gendut 1 atau 3 orang, mungkin lu gak gendut gitu. Tapi kalau yang bilang lu gendut ada 400, ya lu emang gendut gitu kenyataannya. Ibaratnya gitu, logika gue kayak gitu. Iya, sesimpel itu berarti ya. Lu gak overthinker berarti? Gue gak overthinker. Nah lagi-lagi standarnya seberapa gue juga gak tahu tuh overthinker. Kasus lagi nih. Kasus. Overthinker adalah ketika lo ngerasa capek, padahal lo seharian gak ngapa-ngapain, nge-gym enggak, lo mager aja. Tapi kok capek banget ya? Nah itu menurut gue ada overthinking tuh. Iya, gue kayaknya untungnya enggak sih. Gue kalau capek ya kalau gue lagi ngapa-ngapain aja. Iya, berarti ada physical activity. Harus ada physical activity atau ya main activity juga, nulis atau apa pasti itu lumayan capek itu. Kalau
bising-bising di kepala lo, ada nggak? Itu kayaknya enggak ya, moga-moga enggak sih. Tapi nggak tahu sih, gue belum pernah kayak yang ngecek gitu-gitu, gue belum pernah sebenarnya. Ngecek gimana maksudnya? Ya kayak ke psikolog atau apa gitu-gitu. Oh nggak usah ke psikolog, ini aja lo lagi bayangin aja hari-hari di sini lo penuh nggak dengan mungkin what if kayak ya mungkin kayaknya selalu ada yang mungkin ibaratnya kayak kalau kita masih sekolah kan selalu ada kayak misal aduh minggu depan ujian nih gitu kan. Nah kayaknya sekarang tuh selalu ada yang kayak begitunya gitu. Kayak gue deg-degan untuk show kemarin, terus hari ini ya gue akan deg-degan untuk hal lain, jadi isi kepala ya di situ aja gitu. Dan kalaupun lagi nggak ada apa-apa kayak akan kayak apa nih untuk FYP besok gitu ibaratnya. Oh itu, nah itu yang gue pengen tahu. Apa untuk FYP besok? FYP berarti besok? Itu menghuni pikiran lo most of the time. Iya, dan memang kayak gue setuju kayak dulu kan orang bilang kayak TikTok itu bisa merubah seseorang. Nah, gue pikir itu maksudnya dari level bawah ke kesuksesan berubah. Ternyata bukan kayak gitu. Tapi kayak teman gue kan Jaksel kan. Teman gue ada yang dia Jaktim nih, Apos kan. Dia awalnya Jaktim FYP, terus agak turun tuh. Akhirnya diganti kayak impersonate Firaun pada waktu itu. Terus kayak, wah Firaun Pos, iya nih. Firaun naik tuh, terus turun. Sekarang dia personal leader MLM gitu. Jadi memang TikTok merubah orang secara langsung gitu, bukan kayak pencapaian atau apa. Emang lu 2 minggu lalu Firaun, sekarang lu top leader gitu. Kayak memang TikTok merubah orang ya bro gitu. Nah itu yang kita pikirkan sebagai TikToker gitu ibaratnya. Yang kita pikir sehari-hari. Iya. Menarik ya cara melihat hidup lewat lensa TikTok ini ya. Iya kayak teman gue ada Arif Brata, dia TikToker juga, stand up comedian juga. 3 minggu lalu dia tuh masih kayak kontennya tentang dosen FYP gitu, kayak kamu kalau mau FYP gini caranya bla 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 bla. Terus kayak baru jeda waktu 3 minggu dia sekarang pakar otomotif. Itu kan jauh kan tuh, itu nggak bakal terjadi di YouTube atau di IG, nggak bakal terjadi, tapi di TikTok bisa. Semua bisa. Kayak gue nggak tahu gue Desember jadi apa, mungkin astronot, mungkin kayak pakar sawah, bisa apapun aja nggak kepikiran. Tapi si Jaksel ini cukup lama nih. Jaksel cukup lama. Kenapa menurut lu dia bisa bertahan? Nah, itu dia yang gue kayak cukup bersyukuri ya. Padahal kayak di TikTok tuh kadang umurnya pendek gitu. Kayak kita ngejokes Jaksel nih, baru hari keempat orang udah kayak basi, udah gitu. Bosen mah ngejokesnya ini mulu gitu. Terus gue bilang kayak, bro Haji Bolot pura-pura bolot puluhan tahun gitu. Kayak maksudnya, kenapa lu gak ngomelin dia? Kenapa lu ke gua doang gitu kan? Gue baru 4 hari. Dia duluan dong harusnya. Iya, nah makanya kita harus selalu berpikir itu tadi gitu ya kan. Itu susahnya TikTok. Mungkin karena kayak itu cepet FYP, tapi orang juga cepet kayak setelah 4 hari kayaknya gak lucu-lucu banget bang, bosen gua gitu ibaratnya. Tapi bertahan, berarti lumayan lah kalau menurut gua untuk bensin lo saat ini. Walaupun sekarang juga gua gak tahu ya, gua belum pernah coba bikin konten yang sejaksel itu lagi gitu. Iya, lately berkurang ya, Jaksel lo. Kenapa tuh? Tuh bahasa gue Jaksel banget ya, lately. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini. Atau kalau mau offline, silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca. Karena itu lately, not so much ya? Not so much. Karena ya, itu tadi kayak gue ngerasa udah saatnya gue move on ke bahan lain dan ya itu, giliran Satria sekarang untuk bikin konten Jaksel kan. Kayak udah bukan giliran gue lagi saat you take the stage lah gitu. Lo langsung kasih dong crown lo. Iya, gitu. Ganti. Tapi lo udah nemu nextnya mau apa? Nah itu dia, gue masih mencari. Jadi gue masih main yang umum-umum dulu sampai suatu hari gue ya mungkin akan ketemu seperti teman gue nemuin MLM dan otomotif tadi itu. Oke, gue pengen tahu. Pertama kali lo nemu Jaksel, rasa sebelum lo lihat respon orang ya, like apa segala macam. Di sini rasanya beda gak? Ada nggak? Lo udah tahu nggak feeling ini kena nih kayaknya nih? Di sini gue ngerasanya cuman kayak, oh iya ya kalangan yang ini belum ada yang mocking ya gitu doang sebenarnya. Kayak sebenarnya kan setelah gue pikir-pikir gitu, kayak karena juga ada orang komen kayak, thank you bang lu udah ngatain golongan Jaksel. Selama ini mereka tuh ngehina kita, ngehina Bekasi, ngehina Depok, ngehina Bogor gitu kan.
baru gue nggak kayak, oh iya Jaksel nih belum pernah kena nih. Belum pernah dikatain, selalu kita yang keren gitu, berasa punya tempat yang paling hipster segala macem gitu-gitu. Makanya anak-anak Jatiwaringin takut ya, Jatiwarna. Iya, makanya gue tuh ngerasa ada kepuasan kayak ketika ada orang tersinggung kayak, ya karena lu nggak pernah ngecengin, lu hanya ngecengin orang selama ini. Lu bilang Bekasi, lu bilang Planet, lu bilang Depok tuh macet gitu, dia nggak pernah di mocking gitu kan ibaratnya. Terus kayak orang bilang, it's your turn. Iya, kayak orang bilang kayak, oh Depok nih bikin COVID gitu kan. Padahal kayak, lu mikir, memang itu orang Depok, tapi dia kena COVID gara-gara dia clubbing di Amigos gitu. Kayak Kemang kan? Iya, COVID tuh ya produk Jaksel gue bisa bilang gitu sebenarnya kan. Itu kolaborasi antara Jaksel dan Depok. Makanya memang anak Jaksel dan Depok jangan nongkrong bareng, ketika lo nongkrong pandemi yang terjadi gitu. Betul, Depok stay di Margonda dan Jaksel stay di Senop aja gitu menurut gue. Bukan Senop ya? Senop. Oh, Senop namanya. Oke. Banyak belajar nih gue hari ini, banyak banget. Ngomong-ngomong nih, minuman matcha Jaksel nih? Matcha Jaksel. Apalagi nih matcha no sugar, jadi kayak low kalori. Iya. Tapi kan emang lo ada di sebuah coffee shop yang ada di Cenggu. Benar. Cenggu itu konkurennya Jaksel nggak sih? Cenggu ya, jadi kayak paralelnya. Cenggu itu. Walaupun ini Brawo ya, tapi Brawo kan suka ngaku Cenggu. Cenggu tuh untuk Jaksel yang mental health-nya masih kayak setengah mengkhawatirkan lah.